Katanya di Gantarawang itu ada hajatan besar-besaran. Mereka diundang, dijemput sampai mobil segala gitu. Nah, tim ini sampai bawa truk, akhirnya ke Gantarawang. Ngadainlah acara, penontonnya banyak. Tapi ketika pagi, itu uang yang sawerannya banyak, itu berubah jadi daun. Tiba-tiba mereka di tengah hutan. Ya di Gantarawang itu. Itu kejadian nyata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya hari ini berada di channelnya Kang Cakra Widiantara Official ya Kang Ya, ya. Yang tadinya bernama Cakra Salakanagara. Salakanagara. Biasanya melihat saya di Pandeglang TV, saya ke channelnya Kang Cakra. Terima kasih Kang Cakra Iya, sama-sama. atas waktu dan kesempatannya bisa hadir di channelnya Kang Cakra. Yang biasanya beliau itu kan monolog tuh membahas Ah, tentang Kesundaan, yang mana Pandeglang TV juga awalnya tertarik dari channel beliau gitu. Alhamdulillah saya akhirnya bisa menjadi host nih, suatu kehormatan bagi saya ada di channel Kang Cakra. Tapi dalam kesempatan kali ini dan ke depan, kehadiran saya di channel Kang Cakra akan membahas atau kita punya program program yang baru namanya program Historia Historia Mistika. Mistika. Nah, apa yang ini apa ide Historia Mistika ini dari Kang Cakra? Beliau sedikit mengatakan bahwa sebetulnya Historia Mistika ini adalah sebuah konsep ilmu ya Iya, Kang ya. konsep ilmu kesejarahan. Pikir saya apakah ini akan apa membantah bukunya Tan Malaka Yang berjudul logika Logika mistika. Mistika gitu. Atau Kang Cakra ingin menyampaikan sesuatu dalam program Historia Mistika ini? Kalau membantah kan tidak boleh ya. Kita diskusi harus memberikan Ya. pencerahan gitu. Jadi Historia Mistika ini sebenarnya dari dulu ini sudah ada, cuma orang tidak tahu nyebutnya apa. Dan saya pikir ini mungkin pertama kali ya saya memberanikan diri menyebutkan sebuah teori lagi tentang bagaimana menggali kesejarahan. Jadi kan kesejarahan selama ini kita memang cenderung kaku, harus harus berdasarkan bukti-bukti primer. Nah, Historia Mistika ini diambil dari legenda, dari kayak pantun, legenda, babad itu masuknya ke Historia Mistika. Karena apa? Mereka menceritakan sejarah dibumbui dengan hal-hal mistis. Gitu. Tujuannya orang tua kita dulu karena ini budaya tutur ya, agar anak cucunya ketika orang tuanya bercerita tentang sejarah itu didengar. Gitu. Akhirnya dibumbui oleh hal-hal mistis, tapi sebenarnya itu sejarah. Gitu. Itulah konsep Historia Mistika yang memang pada sampai saat sekarang dalam tataran ilmiah kesejarahan hal-hal mistis atau hal seperti legenda, babad itu ada di peringkat yang terbawah itu di tersier ya. Ada ya, sumber ilmiah itu ada primer, sekunder sama tersier. Nah, ini ada tersier. Tapi bukannya ini tidak memiliki nilai sejarah, punya gitu. Cuma memang karena tradisi di Nusantara ini, bukan hanya di Sunda, di seluruh Nusantara, dan bahkan di belahan dunia lain, mereka menyampaikan sejarah itu dengan dongeng, seperti dongeng itu. Dibikin semenarik mungkin agar anak cucunya mendengar gitu. Padahal mah ada pesan di dalam kisah itu yang ingin mereka sampaikan. Kalau disampaikan begitu saja biasanya kan cenderung anak-anak nggak mau denger nih gitu. Pada era itu, bahkan sampai era sekarang kan, hal-hal mistis itu sangat digemari sama masyarakat. Akhirnya dengan cara begitulah sejarah disampaikan dengan hal-hal yang berbau mistis agar diterima nilai-nilai kesejarahan yang disampaikan. Artinya Historia Mistika secara pengertian baik Kang Cakra adalah pengungkapan sejarah berdasarkan Melalui dibumbui dengan cerita-cerita mistis atau dibumbui. hal-hal yang memang yang tadi di Madilog, yang hal yang bertentangan dengan logika gitu, logika mistika. Jadi, itu kan Madilog kan membahas tentang logika mistika. Banyak hal kebiasaan di orang Indonesia katanya, kata Madilog, itu lebih berat dari penjajahan. Karena apa? Kita sudah dijajah oleh hal-hal yang logika mistika itu. Hal-hal yang mistis diyakini sebagai suatu kebenaran, akhirnya menghambat akhirnya itu menjadi pemicu kita itu mudah dijajah, mudah terpengaruhi. Walau menurut saya sih enggak ya. Karena itu emang kultur budaya Indonesia di Nusantara mau nggak mau memang sudah seperti itu gitu. Sudah dari dulu hampir semua babad, legenda itu pasti dibumbui hal-hal mistis gitu. Kecuali kitab suci kalau di Sunda tuh kayak yang sekarang Kristen enggak, mereka nggak bercerita mistis, tapi di babad kayak babad Banten, babad Cirebon, itu babad-babad itu isinya itu dicampur hal mistis gitu. Contohnya di babad Banten, Hasanuddin sama Kingkin bertarung dengan Pucuk Umun, itu kan
ngadu hayam. Mereka merubah wujud manusia menjadi ayam. Gitu. Itu kan mistis, di luar dari jangkauan logika. Gitu. Tapi ada pesan di situ. Gitu. Memang terjadi pertarungan kekuasaan. Gitu. Itu pesan sejarahnya. Gitu. Banyak hal-hal seperti itu. Gitu. Kemudian ini berkaitan dengan mistis. Tentu metode mistis juga kan banyak, atau pengalaman-pengalaman spiritual yang masuk ke dalam dimensi mistis kan banyak nih Kang Cakra. Ada yang memang melalui mimpi begitu. Ada yang seperti channel salah satunya Ustadz Bawajir melalui mediumisasi. Nah, mistis yang Kang Cakra maksud ini Historia Mistika. Saya lebih mana? kalau dikaitkan dengan histori, dengan sejarah, historia ya. Historia kan artinya sejarah, mistika itu kejadian-kejadian di luar nalar gitu. Yang diadopsi dalam sebuah kisah. Kalau mediumisasi menurut saya itu ada yang paling bawah ya. Karena kalau saya kurang meyakini hal seperti itu. Kalau untuk dijadikan rujukan sejarah kayaknya berat gitu. Itu paling bawah banget. Karena kemungkinan dari 1000 kesurupan itu satu mungkin yang benar gitu kan. Jadi kita sulit, apalagi kalau memang hasilnya itu bertentangan dengan data sejarah. Gitu. Contohnya gini, Prabu Siliwangi berubah menjadi apa gitu ya, Maung atau macan, gitu, jadi harimau. Nah kan belum ada satu naskah pun menceritakan tentang itu. Artinya kita harus bisa memilah, walaupun ini ada kaitan dengan sejarah, ketika hal mistikanya ini berat, jangan dulu disampaikan. Gitu. Kecuali memang legenda ya, kalau legenda kan bebas, karena legenda kita anggap saja itu sastra sejarah, tapi dalam bentuk sastra gitu. Artinya ada fiksi di sini, itu memiliki nilai yang bebas gitu. Kalau sastra itu, walaupun sastra di kita, bahkan pantun sastra di kita itu, kalau menurut orang tua Sunda, leluhur Sunda, itu sejarah. Gitu. Kalau berkaitan dengan mistis nih, kerap kali memang di Indonesia khususnya, itu bisa dibilang begitu laku lah begitu. Tidak hanya Indonesia, di Asia bahkan sebagian Eropa itu kayak di suku-suku tertentu ya, itu di sangat laku lah gitu. Karena itu bagian dari dinamika budaya peradaban manusia. Gitu. Inilah apa sih, setiap orang yang beragama dia percaya mistis, gitu kan, itu artinya gitu. Cuma kalau dalam histori mistika mereka itu menambah-nambah bumbu-bumbunya, bumbu-bumbu sejarahan gitu. Artinya nilai-nilai kemistikan ini memang merupakan selain akar budaya juga warisan leluhur. Warisan kebudayaan kita. Ya, mau nggak mau memang itu warisan yang diturunkan dari peradaban-peradaban sebelumnya. Dan ini bertahan sampai sekarang. Contohnya ketika ada agama pun, itu hal-hal mistik selalu ada. Gitu. Karena apa? Agama cenderung terkait dengan hal mistis. Gitu. Artinya sesuatu yang memang sulit dijangkau. Kalau mistis itu kan bahasa Yunaninya kan dari mistikos kan. Yang mistikos itu artinya berada dalam kegelapan. Itu mistikos bahasa Yunaninya. Kemudian diadopsi menjadi kalimat mistik gitu. Kemudian Kang Cakra, ini berbicara dengan historia mistika. Adakah satu kisah, contoh begitu yang walaupun ini banyak nih populer nih, karena masuk di Nusantara, di Banten begitu. Mungkin ada satu legenda atau kisah mistis yang terkenal di mana di Banten begitu, yang memang kaitannya dengan historia mistika begitu. Ya kita perlu kasih contoh ya. Salah satu contohnya yang terkenal itu banyak sebenarnya tentang Banten, tentang Gunung Karang, tentang di Gantarawang ya. Gantarawang di Petir. Tentang Haji Deeng, legenda Haji Deeng. Gantarawang itu kalau tidak salah ada satu tempat yang memang dipercaya bahwa itu pusat kerajaan jin. Kerajaan jin, betul. Jin, itu yang dipercaya sama masyarakat. Dan sampai hari ini masih dipercaya oleh masyarakat setempat, memang di sana pusat kerajaan jin. Ya. Itu sisi mistis yang tidak bisa ditapikan sampai sekarang. Dan yang terkenal ini, mohon maaf, satu tokoh tadi yang sebutkan Haji Deeng ini di masyarakat luar terkenal atau terdengar oleh saya juga bahwa Haji Deeng ini adalah Raja Jin. Iya. Kok ini kontradiktif, beliau bergelar haji tapi kok raja jin begitu. Sebetulnya mungkin Kang Cakra tahu tentang legenda atau kebetulan saya ini masih bisa dibilang keturunannya. Masih keturunan? Iya. Tapi bukan jin, Pak ya? Bukan lah, itu kalau saya generasi ke-6 dari beliau. Kalau dirunut sejarah ya, saya ada generasi ke-6. Nama asli beliau Haji Deeng itu kan gelar. Oh. Jadi Haji Deng-deng. Haji Deng-deng. Karena dia memang seorang kiai yang sehari-hari membuat deng-deng dari ikan gabus. Seorang kiai. Berarti ini berarti sangat kontradiktif. Kontradiktif. Dia seorang kiai, usahanya itu ya bikin deng-deng ikan
sampai dia bisa naik haji pun, di Mekah pun dia masih jualan itu. Oh. Terkenal lah jadi Haji Dengdeng gitu. Padahal nama aslinya dia Pangeran Yali. Pangeran? Dari Banten, dari Kesultanan Banten, gitu. Keturunan Iya. Kesultanan Banten. Pangeran Yali, kemudian dikenal di Petir, dikenalnya Haji Ali. Di Gitu. Petir Serang nih. Di Petir Serang Banten. Serang, Banten. Gitu. Di wilayah situ. Kan kisah tentang Haji Deng tidak hanya di Petir. Ini sampai ke Menes, sampai ke mana? Ke daerah Ujung Kulon, ke Malingping, daerah Banten lah. Masih di Serang apalagi. Ya, cuma memang kebanyakan mengenalnya bahwa Haji Deng itu bukan penakluk jin, tapi raja jin gitu loh. Itu yang beredar di masyarakat. Tentu ya kami keluarga ya hanya senyum aja lah gitu karena ada legendanya. Jadi legenda kami bisa bercerita tentang legenda lengkap seperti apa Haji Deng itu. Jadi langsung nih. Ya oke, ini kita akan bahas salah satu legenda yang berkaitan dengan Historia Mistika. Dan ini kental banget dengan hal-hal mistisnya gitu. Karena di situ ada pertarungan antara manusia dengan jin. Jadi gini, ceritanya Haji Deng itu di pesantrennya ya, dengan dia mengelola sebuah pesantren di Bojong Menteng namanya, itu tidak jauh dari Gantarawang ya. Nah, Gantarawang itu kita sebut Gantarawang itu secara fisik ya, secara geografis dia ada sebuah bukit besar dikelilingi oleh oleh sungai, separuh sungai dan pesawahan yang luas. Jadi kayak pulau gitu. Kalau zaman dulu mungkin sebelum ada pesawahan masih huma gitu ya, tapi emang dataran gitu. Ada sebuah bukit besar di situ. Oh, jadi bukan sebuah hutan belantara ya? Ya sampai sekarang hutan. Oh. Kondisi sampai sekarang hutan, memang itu area yang sampai sekarang juga tidak bisa dijamah gitu. Jadi memang saking angkernya ya di sana, angker banget, banyak kejadian mistis yang bagi masyarakat setempat memang itu dihargai ya, tidak Dan konon katanya siapapun yang ingin merusak area tersebut juga itu seringkali pernah terjadi tahun berapa ya waktu ada transmigrasi. Jadi pemerintah memutuskan transmigrasi di situ. Membuatlah mereka bedengan-bedengan itu hanya dalam satu malam itu terbang semua. Terbang semua bahan bangunan yang udah jadi porak-poranda. Porak-poranda tidak tersisa, ke tengah sawah kebuang semua. Dan itu mah real ya cerita. Itu real, bukan cerita mengada-ngada. Apakah mungkin itu kebetulan? Enggak, banyak fenomena lain yang terjadi di situ. Contoh tahun 80-an, ya, saya masih ingat cerita teman-teman. Tahun 80-an itu ada di Cikande itu ada ronggeng si Ubrug namanya. Si Ubrug itu ronggeng gitu ya, pendaki ronggeng. Itu mereka tanpa sadar, katanya di Gantarawang itu ada hajatan besar-besaran. Mereka diundang, dijemput sampai mobil segala gitu. Nah, tim ini sampai bawa truk, akhirnya ke Gantarawang. Ngadainlah acara, penontonnya banyak, tapi ketika pagi, itu uang yang sawerannya banyak, itu berubah jadi daun. Tiba-tiba mereka di tengah hutan. Ya di Gantarawang itu. Itu kejadian nyata, bukan cerita bohong, emang itu kejadian nyata. Banyak kejadian-kejadian. Belum lagi tahun 90 ke sana, atau ke sini juga udah masih terjadi ya. Dulu itu katanya, orang sekitar Petir, sekitar Gantarawang ya, perkampungan Bojong Menteng, Petir, Nangewer, Terahan, terus Petunjung, Teja gitu. Di daerah sana itu kalau ada jin Gantarawang yang lagi hajat katanya, mereka itu akan dipinjam satu piring, satu gelas, satu sendok. Hilang tuh. Semuanya rata, hilang satu-satu tuh. Masyarakat sekitar itu. Dan mereka sudah tahu ketika besoknya udah selesai acara ada bekas makanan segala macam. Ini nandakan yang dipinjam. Masyarakat sekitar meyakini bahwa Gantarawang itu sebuah kerajaan, kampung jin atau apa? Sebuah kerajaan. Kerajaan, bukan? Kerajaan, iya. Artinya luas berarti ya? Iya, karena kan memang di sana kan konon katanya itu raja jin pertama yang turun ke bumi. Sebentar, raja jin pertama yang turun ke bumi. Yang turun ke bumi di Gantarawang itu sedangkan yang berada di luar dari Gantarawang itu emang keturunan dari sana itu. Itu tafsir pendapat ceritanya begitu ya. Begitupun cerita yang disampaikan oleh orang tua saya ke saya gitu, karena saya juga turun temurun tentang itu legenda Haji Deng. Ya kita mendengarnya begitu gitu. Jadi memang ada sebuah pertempuran gitu antara raja jin dengan Haji Deng kemudian takluk gitu. Jadi Haji Deng ini penakluk jin gitu kalau dalam cerita legenda itu. Apa yang melatar belakangnya hingga Haji Deng dengan raja jin ini bisa bertarung? Ya. Itu gara-garanya setelah 7 hari kan biasanya mereka pasang bubu. Tahu bubu kan? Bubu. Perangkap ikan yang di bambu itu mereka masang bubu di sungai kecil, terus ada sungai yang mau kecil ujung, ada sungai besar. Di sana itu ada ceruk itu, di sana itu ada sebuah kayak danau gitu. Itu nggak pernah habis
ikan gabusnya besar-besar sampai sekarang masih banyak ikan gabusnya di sana. Nah ceritanya dipasanglah bubu di semua tempat sama Abah Haji Deeng sama santri-santrinya. Nah, setiap pagi ditengok kok nggak ada ikan satupun di bubu itu. Padahal puluhan yang dipasang bubu. Karena emang untuk usaha kan gitu. Oke, hari ini nggak ada, besoknya terus sampai 7 hari itu nggak ada tuh si ikan tuh. Jadi si bubu itu kosong aja melongkok. Nah laporan lah ceritanya Sultan, pengurus pesantren. Sultan ini bukan Sultan Hasanuddin kan? Bukan. Sultan ini siapa nih? Tokoh Sultan ini sahabatnya Abah Haji Deeng sejak pesantren gitu. Kang Cakro tadi menyebutkan sosok Sultan. Sultan ini bukan Sultan Maulana yang terkenal gitu ya? Bukan. Jadi Sultan itu temennya Abah Haji Deeng ketika pesantren. Memang namanya Sultan. Bukan Sultan juga itu sebutan ya. Jadi karena kan di Terahan itu makanya ada pondok pesantren Terahan di Petir. Itu emang untuk kalangan bangsawan dari bahasa Terah. Itu. Jadi kelompok bangsawan Banten itu mengundang ulama. Ada 3 ulama dari luar kita ya, dari luar itu. Itu Ahmad Rifai, Ahmad Batasi yang saya ingat. Itu mereka mengajar anak-anak keluarga Sultan, bangsawan di Banten, itu pesantrennya di situ gitu. Nah, tapi biasanya setiap anak keturunan anak Sultan itu ya, yang benar itu akan didampingi sama anak yang lain gitu. Anak yang lain ini artinya orang biasa dari kalangan biasa, namanya entah siapa, karena dia sering mengaku-ngaku anak Sultan gitu loh. Dia kemudian katanya di pondok akhirnya digelarin si Sultan gitu. Karena dia sering ngaku-ngaku anak-anak Sultan. Tapi padahal dia bukan Terah. Bukan, emang dia pendampingnya Abah Haji Deeng di pesantren. Sampai dewasa pun ketika Abah Haji Deeng mendirikan pondok pesantren di Bojong Menteng, ini anak ngikut gitu. Orang ini ngikut sampai ya sama-sama dewasa mereka. Kerabatnya lah gitu ya. Ya sahabatnya gitu. Nah, kemudian tadi masuk ke cerita, nah Sultan ini saat ngebubu itu ya dia kan yang lurah lah ya, kayak lurah Kobong gitu loh. Kalau pesantren sekarang dia tuh kayak mengordinir pembinanya lah di pesantren di Bojong Menteng itu. Ya anak-anak santri kan suka laporan gitu. Bah ini bubu kita nggak ada isinya tiap hari gitu. Akhirnya setelah 7 hari Sultan itu laporan ke Haji Deeng gitu. Ji katanya gitu. Bubu kita tuh udah setiap hari nggak ada isinya katanya. Jangan-jangan dicuri sama jin gitu. Kata Haji Deeng, jangan lu sudon katanya. Memang ada kejadian waktu itu di masyarakat bersamaan dengan hilangnya ikan-ikan itu di masyarakat Petir itu lagi geger juga. Tidak hanya di Petir, di tempat lain juga rame. Jadi katanya hampir setiap kadang dalam waktu tertentu ya, itu tiba-tiba ayam mati semua. Gitu. Nyisa 1 gitu. Itu ceritanya gitu. Ya padahal kalau dari cerita lain ada 3 jin, 3 setan ini yang ditugaskan oleh Raja Jin untuk untuk ngambil ayam gitu. Kata rajanya, 1 keluarga itu ambil 1. Nah, karena yang 3 jin ini ada 3 karakter, yang 1 si Lolong, kedua si Budeg, ketiga si Ebeng, nggak bisa ngomong gitu. Jinnya nih ada 3 karakter. Mereka salah dengar, sisain 1. Akhirnya mati semua. Setiap punya di kampung-kampung itu yang punya ayam, ya 1 gitu loh. Salah persepsi perintah. ini terkadang Padahal cerita tadi. iya, padahal kita bisa dilogikakan. Kejadian itu mungkin saat tetelo belum ketemu disebut tetelo mungkin ayam kan gitu. Penyakit ya. Penyakit tetelo mungkin gitu. Tapi itu cerita di balik itu gitu, cerita mistisnya. Nah, dibiarkan udah pasang lagi katanya, sore pasang lagi gitu. Coba dipasang kan. Dipasang, besoknya gitu lagi. Nggak ada ikan boncel 1 pun itu, ikan gabus, ikan kecil pun nggak ada. Udah Abah Haji Deeng udah gini aja, pasang lagi, malam kita intip. Dipasanglah ceritanya bubu tuh di semua tempat yang biasa gitu. Puluhan bubu diintip tuh malam-malam. Abah Haji Deeng, Sultan sama 2 orang santri kalau salah. Diintip, udah sampai malam itu nggak ada apa-apa, masih dikelilingin tuh, dirondain lah gitu ya. Nggak ada apa-apa. Tapi mereka nggak ke tempat bubu, hanya dari jauh ngelihat. Nah, pada saat Januari Letik itu jam 3 lah gitu ya. Januari Letik tuh udah mulai embun, sudah mulai turun gitu, sudah mulai cuaca udah dingin banget. Kelihatan tuh santri itu tidur kayak disirep katanya. Santri tidur, si Uton juga nih, Sultan juga tidur. Abah Haji Deeng yang masih dia tahu, oh ini katanya disirep ini gitu. Dia ngeliatin datang tuh 3 sosok itu.
ngambilin apa dengan sukacita, ngambilin ikan di dalam bubu, diikat sampai berapa gotongan katanya, 3 gotongan, saking banyaknya ikan tuh, terus diikuti sama Haji Deeng. Oh ini pencurinya. Gitu. Abah Haji Deeng belum berpikir itu setan belum. Oh. Belum, dianggapnya manusia saja gitu. Dibangunin lah si Ultun, kan bangun lu katanya. Kamu lihat enggak? Itu tuh yang ini sama santrinya. Padahal nggak lihat. Apa tuh nggak ada? Kamu lihat tuh katanya ada yang nyuri ikan kita. Enggak katanya. Dibukain lah mata batinnya. Melihatlah Uton sama santri itu bahwa apa? Jin itu nyuri ikan. Udah diikutin. Kemana nih jin ini mau dibawa kemana nih ikan ini? Ternyata masuk ke Gantarawang. Gitu. Nah, dicegat lah sama Haji Deeng. Uton mah udah ketakutan, katanya sembunyi sama santrinya. Abah Haji Deeng ngadepin orang 3 itu, jin 3 itu, berantem mereka. Akhirnya yang 3-3-nya kalah gitu. Abah Haji Deeng paling mah sederhana, kembalikan ikan saya gitu. Nggak mau mereka, ngenah banget, enak aja kata ini buat aja saya. Gitu. Berantem, datang lagi karena ternyata katanya di Gantarawang itu ada 7 lapis perkampungan. Ada 7 kampung. Iya, makin ke sini, makin ke luar, itu makin kumuh katanya. Jadi pusatnya itu, sentralnya itu kerajaannya, kerajaan dari jin Gantarawang. Berantem terus, sampai datang lagi yang ngebantuin berantem. Akhirnya sama aja yang ditantang. Sekalian rajanya ke sini. Datanglah rajanya. Udah tuh berantem mereka 7 hari 7 malam. Bekas berantemnya sampai sekarang ada. Cerukannya bekas berantem 7 hari 7 malam. Nah ini kan cerita mistis ya. Ya benar atau tidaknya kan masih disaksikan. Kalau bicara logika mistika nih. Orang berantem 7 hari 7 malam gitu kan gitu. Ya itu salah satu bumbu cerita mungkin. Ya, ceritanya begitu. Berantem 7 hari 7 malam akhirnya Raja Jin itu takluk. Dia bersumpah mengaku takluk. Dia tidak akan mengganggu lagi masyarakat di sana. Dan bahkan dia berjanji dia tidak apapun yang sifatnya berasal dari mereka, kayak santet gitu, kayak apa, pelet tuh nggak mempan kalau turun Haji Deeng. Gitu. Itu jaminan mereka gitu. Itu yang kami tahu. Cerita ini masih berlanjut gitu Haji Deeng itu. Nah, Haji Deeng bagi sebagian orang menganggap dia belum mati. Gitu. Belum mati kalau sebagian orang menganggap. Walaupun kami di keluarga berusaha apa ya? Menetralkan bahwa ya udah meninggal. Walaupun memang makamnya tidak kita tahu. Haji Deeng itu tidak ada makamnya. Diyakini dia masih hidup.